Bab 976 Pasta Darah Spiritual. Di ruang gelap ini, kegelapan tampak seperti bisa menelan atmosfer, yang akan membuat orang lain merasa sangat tertekan dan berat. Wosh! Namun, dalam kegelapan yang tidak ada yang tahu berapa lama itu berlangsung, pecah pada saat ini dan riak berfluktuasi dalam kehampaan saat celah kecil samar-samar muncul dengan beberapa garis cahaya yang melesat dan muncul dalam kegelapan ini. Keempat siluet itu berdiri di dalam ruang, diselimuti oleh energi spiritual, dan mereka melihat sekeliling dengan hati-hati. Setelah melihat bahwa tidak ada gerakan yang tidak normal, barulah cahaya spiritual di sekitar mereka mulai melemah. Saat cahaya spiritual melemah, siluet mereka secara bertahap terungkap, dan tentu saja, mereka adalah Mu Chen, 9 neter, Mo Feng dan Mo Ling yang berasal dari Gunung 9 neter. Ini adalah asal mula binatang ilahi. Mu Chen agak terkejut melihat ruang hitam dan kosong ini, karena di mana-mana dalam pandangannya semuanya gelap, tidak terlihat seperti asal-usul binatang ilahi. Asal-usul binatang ilahi ada di dalam kehampaan ini. Nine Nether melihat sekeliling dengan ekspresi serius, sebelum melihat ke kejauhan dan merenung sejenak. Energi spiritual akan dilarutkan oleh kegelapan dalam kehampaan ini. Jadi jika kita tinggal di kehampaan ini terlalu lama, bahkan energi spiritual kita secara bertahap akan larut dan kita akan terjebak di sini. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia terkejut sebelum dia segera menganggukkan kepalanya. Secara alami, dia telah merasakan bahwa energi spiritual yang memancar dari tubuhnya larut dengan kecepatan yang sangat cepat. Faktor yang paling menakutkan adalah bahwa energi spiritual tidak dapat diserap dalam kekosongan ini. Dengan demikian, menyebabkan energi spiritual di dalam tubuhnya terus-menerus larut dan ia tidak dapat memulihkannya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual kita akan lenyap bahkan sebelum kita menemukan Divine Beast Origin. Mu Chen mengerutkan kening. Meskipun dia agak terkejut dengan ini, dia tidak panik karena Nine Nether dan yang lainnya pasti sudah siap dengan pengetahuan klan mereka tentang tempat ini. Seperti yang diperkirakan Mu Chen, Mo Ling terkekeh, kakak Mu Chen, jangan terlalu cemas. Kami sedang menunggu tumpangan kami datang, lalu kami akan dapat melewati kekosongan ini dan mencapai Divine Beast Origin. Naik. Mu Chen tertegun dengan keraguan di dalam hatinya. Bahkan kehidupan tidak dapat dipertahankan dalam kehampaan ini, jadi dari mana perjalanan itu akan datang? Meskipun Mu Chen bingung di dalam hatinya, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Bagaimanapun, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti mereka, dan saat dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi tenang saat dia menunggu dengan tenang. Mereka tidak menunggu lama dan tatapan Mu Chen berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kiri dan melihat riak yang berfluktuasi dalam kegelapan. Setelah itu, dia terkejut melihat sebuah batu besar yang kira-kira berukuran 100 kaki bergerak dengan tenang menembus kegelapan, seperti meteorit yang menyerbu ke arah mereka. Itu adalah tumpangan kita. Nine Nether tersenyum ke arah Mu Chen saat dia melanjutkan, setelah duduk di atasnya, kita hanya perlu mengubahnya beberapa kali dan kita akan mencapai kehampaan yang menampung Divine Beast Origin. Mu Chen membuka mulutnya, tapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menggunakan metode yang aneh untuk menemukan Divine Beast Origin. Untungnya dia memiliki seseorang yang menuntunnya, jika tidak, dia mungkin akan mati dalam kehampaan ini. Kita harus berada di atas batu atau kita hanya bisa menunggu yang berikutnya, dan yang berikutnya akan memakan waktu sekitar setengah hari. Jika kita tidak beruntung, kita mungkin tidak akan mendapatkannya setelah 1 atau 2 hari. 9 Nether dengan serius mengingatkan. Hati Mu Chen bergetar, lalu dia segera menganggukkan kepalanya. Jika 1 atau 2 hari telah berlalu, maka sebagian besar energi spiritualnya mungkin akan hampir habis dan jika terjadi sesuatu, dia akan berada dalam situasi yang berbahaya. Saat mereka berbicara, batu besar itu telah bersiul dan terbang melewati mereka berempat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itulah mereka berempat melesat dan mendarat dengan kuat di atas batu besar itu dengan energi spiritual mereka yang melonjak keluar, lalu memakukan diri mereka ke batu itu. Duk! Batu besar itu bergetar saat dengan cepat melesat melintasi kegelapan dan terbang ke kejauhan. Setelah tiba di atas batu besar itu, Mu Chen menyadari bahwa batu ini sepertinya memancarkan medan gaya khusus yang sepertinya menghalangi kekuatan pelarutan di luar. Menghadapi pemandangan ini, Mu Chen hanya bisa memujinya dalam hati sebelum melihat ke arah Nine Nether dan yang lainnya, dan tertegun. Itu karena setelah mereka berempat mendarat di atas batu ini, mereka bertiga dengan cepat menyebar dan mencari sesuatu, inci demi inci. Mu Chen tercengang melihat tindakan mereka, tetapi dia tidak menyuarakan keraguannya dan mengganggu mereka. Setelah beberapa saat, suara gembira Mo Ling tiba-tiba bergema dan dia mengepalkan tangannya.
Cahaya berdarah yang ada di tanah terbang ke tangannya. Di sisi lain, Nine Nether dan Mo Feng kembali dengan tangan kosong. Apa ini? Melihat Mo Ling, yang telah kembali dengan gembira, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mo Ling terkekeh saat dia membuka tangannya. Cahaya berdarah menyebar dengan pasta seukuran kepalan tangan. Namun, pasta itu berwarna merah, seolah-olah ternoda oleh darah. Samar-samar, ada bau darah yang sangat pekat yang berasal darinya. Ketika Mu Chen mengendus aroma itu, dia merasakan aura dan darahnya sendiri mendidih dengan perasaan tak terlukiskan yang melonjak di dalam hatinya, memenuhinya dengan keinginan untuk melahap pasta darah ini. Ini adalah pasta darah spiritual. Di zaman kuno, kultivator dari Divine Beast Origin merasakan rencana klan iblis dan sebelum kehancuran tiba, mereka telah menghancurkan tubuh fisik mereka sendiri dalam upaya untuk menghalangi klan iblis. Jadi pasta darah spiritual ini mengandung jejak darah dan esensi daging dari kultivator tersebut. Pasta darah spiritual ini dapat dikonsumsi dan setelah dikonsumsi, akan sangat bermanfaat bagi tubuh fisik. Jika ada ahli yang ahli dalam bidang alkimia, mereka dapat memurnikan pasta darah spiritual menjadi pelet darah spiritual, yang dapat membantu seseorang melepaskan tubuh dan menukar tulang. Nine Nether melihat kebingungan di wajah Mu Chen dan menjelaskan. Mendengarnya, Mu Chen akhirnya mengerti. Mo Ling memegang pasta darah spiritual, lalu membaginya menjadi 4. Setelah memberikan sebagian kepada Mo Feng, dia memberikan 2 lainnya kepada Mu Chen dan Nine Nether. Terima kasih, Linger kecil. Nine Nether dengan lembut tersenyum dan tidak menolak niat baik Mo Ling. Mu Chen, di sisi lain, tidak terlalu akrab dengan Mo Ling, dan karenanya, dia merasa sedikit canggung. Tetapi ketika dia menerimanya, kesan yang dia miliki dengan gadis di hadapannya sedikit meningkat. Mu Chen mengambil pasta darah spiritual dan, setelah membaginya menjadi 4 bagian, ukurannya sudah sebesar ibu jari. Menyalin 9 neter dan sisanya, dia menggosoknya dengan jarinya dan menggulungnya menjadi bentuk pelet, lalu melemparkannya ke dalam mulutnya. Boom! Begitu pasta darah spiritual memasuki mulutnya, Mu Chen merasakan bau busuk darah meledak saat gelombang panas bergulung dan langsung meleleh ke seluruh tubuhnya. Sensasi mendidih bahkan menyebabkan noda cahaya merah muncul di wajah Mu Chen. Sensasi mendidih berlangsung selama beberapa menit sebelum kenyamanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan dia memuntahkan seteguk udara secara tak terkendali. Ketika panasnya benar-benar hilang, Mu Chen pulih darinya dan segera merasakan tubuhnya sebelum wajahnya menjadi sedikit pucat. Itu karena, dengan indranya yang akurat, tubuhnya hanya mendapatkan sedikit jejak penguatan. Meskipun jejak itu tidak terlalu jelas, Mu Chen jelas bahwa sejak dia menyelesaikan fisik naga Phoenix, dia tidak merasakan sensasi penguatan seperti itu lagi. Selama hari-hari biasa setiap kali dia menggunakan energi spiritualnya untuk memurnikan, efek penguatannya tidak terlalu berbeda. Bagaimanapun, pengembangan fisik akan lebih sulit seiring berjalannya waktu. Tapi sekarang, setelah mengkonsumsi pasta darah spiritual itu, Mu Chen merasa bahwa tubuhnya, yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, menguat, sehingga menyebabkan dia terkejut. Pasta darah spiritual hanyalah item ilahi untuk tubuh fisik. Ketika Nine Nether melihat keterkejutan Mu Chen dari samping, dia tersenyum, kamu harus tahu bahwa jika pasta darah spiritual yang telah kamu konsumsi dijual, itu pasti akan menghabiskan beberapa ratus tetes cairan spiritual berdaulat dan itu juga merupakan pasar yang tidak memiliki stok meskipun ada di pasar. Mo Feng melirik Mu Chen dan dengan acuh tak acuh berkata, pasta darah spiritual adalah salah satu hal yang kita kejar dalam perjalanan ke Divine Beast Origin. Tapi item ini sangat sulit ditemukan dan jumlahnya tidak banyak. Sebelumnya, Linger beruntung, jika tidak akan ada cukup banyak untuk dibagi menjadi 4. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan juga mengangguk lagi ke arah Mo Ling untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sebelum menjilati bibirnya tanpa terkendali. Dia merasa seperti seseorang yang tergoda oleh pasta darah spiritual dan jika dia bisa mendapatkan lebih banyak dari itu, maka mungkin fisiknya akan sangat diperkuat dan pasti akan sangat membantunya dalam menerobos ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Ketika kita dekat dengan Divine Beast Origin, akan ada meteorit yang lebih besar dari yang kita pijak. Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan pasta spiritual darah. Mengetahui air liur di hati Mu Chen, Nine Nether berbicara. Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling duduk dan tidak lagi berbicara, membiarkan batu besar itu membawa mereka pergi saat mereka bergerak dalam kegelapan menuju kedalaman. Mu Chen juga duduk di samping mereka, tetapi dia tidak mengganggu keheningan. Hanya tatapannya yang berkedip-kedip saat dia menatap ke kejauhan, menunggu meteorit lainnya muncul. Pada saat ini, manfaat datang ke Divine Beast Origin, sekali lagi, mengguncang hati Mu Chen dan dia menjadi lebih penuh harapan.
Bahkan sebelum mereka berada di Divine Beast Origin, sudah ada sesuatu seperti pasta darah spiritual. Dia tidak tahu harta karun macam apa yang menunggu mereka ketika mereka mencapai tujuan mereka. Hanya dengan memikirkannya, hati Mu Chen tumbuh dengan harapan. Bab 977 Raksasa. Dalam kegelapan, sebuah meteorit dengan cepat terbang, dan di bawah kecepatan tinggi itu, tidak menimbulkan suara apapun. Seluruh ruang tetap dalam keheningan yang mematikan saat kelompok Mu Chen duduk di atas meteorit. Meteorit yang mereka tumpangi saat ini tidak sama dengan meteorit yang mereka bawa pada awalnya. Selama perjalanan mereka telah berganti 3 wahana, tetapi yang membuat Mu Chen merasa sedikit menyesal adalah bahwa mereka tidak menemukan pasta darah spiritual setelah 3 meteorit. Jelas, seperti yang dikatakan Mo Feng, itu adalah keberuntungan Mo Ling karena bisa menemukan benda itu. Menghitung waktu, kita masih punya waktu setengah hari sebelum kita berada di dekat Divine Beast Origin. Nine Nether membuka matanya saat dia melihat ke dalam kegelapan dan berkata. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tatapannya masih tertuju ke kejauhan, melihat sekeliling untuk mencari meteorit yang akan muncul. Ketika Nine Nether melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah kita berada di dekat Divine Beast Origin, jumlah meteorit secara bertahap akan meningkat dan saya yakin kita akan mendapatkan panen pada saat itu. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya dengan kebencian, lalu perlahan-lahan menenangkan pikirannya. Meteorit yang membawa mereka berempat dengan cepat melesat melintasi kehampaan dan selama perjalanan berikutnya, mereka tidak menemukan meteorit lagi, menjadikan meteorit yang mereka tumpangi saat ini sebagai tumpangan terakhir mereka. Waktu dengan cepat berlalu dalam kegelapan dan tiba-tiba, Mu Chen membuka matanya dan dia mengangkat kepalanya, lalu melihat ke arah kiri. Kegelapan berfluktuasi dan mereka melihat beberapa meteorit yang terbang melintas dan menuju kejauhan. Ketika Mu Chen melihat meteorit-meteorit itu, sebuah cahaya spiritual berkumpul di matanya dan dia melihat ke arah meteorit-meteorit itu. Namun beberapa saat kemudian, dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit kekecewaan. Itu karena tidak ada cahaya berdarah pada meteorit itu. Jelas, meteorit itu tidak memiliki pasta darah spiritual dan meskipun dia sedikit kecewa, itu tidak mengurangi ekspektasi Mu Chen, karena kemunculan meteorit itu berarti mereka sudah mendekati Divine Beast Origin. Pada saat itu, jumlah meteorit secara bertahap akan meningkat. Selain itu, seperti yang diperkirakan Mu Chen, kegelapan yang sunyi menjadi jauh lebih hidup seiring berjalannya waktu. Banyak meteorit terus-menerus bersiul di sekitarnya saat mereka melesat di depan kelompok Mu Chen. Pada saat ini, mereka berempat tidak bisa menahan diri lebih lama lagi dan mereka semua bergerak. Energi spiritual berkumpul di mata mereka saat mereka merasakan aura darah pada meteorit itu dengan kekuatan penuh mereka. Saat mereka memeriksanya, Mu Chen akhirnya menyadari sesuatu untuk pertama kalinya. Pada meteorit hitam keabu-abuan, yang kira-kira berukuran 100 kaki, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan cahaya berdarah samar yang samar-samar berasal dari meteorit itu adalah pasta darah spiritual. Segera, Mu Chen bergerak dan melemparkan tinjunya ke depan. Seketika, energi spiritual yang tak terbatas terbentuk menjadi seberkas cahaya yang terbang dan menghancurkan meteorit itu dengan satu pukulan. Saat pecahan batu melesat ke segala arah, cahaya berdarah juga terbang keluar. Telapak tangan Mu Chen sedikit terdistorsi dan kekuatan hisap meledak, yang menarik cahaya berdarah itu kembali dan jatuh ke tangan Mu Chen. Mu Chen membuka telapak tangannya dan dalam cahaya redup, ada pasta darah spiritual seukuran kepalan tangan bayi dan aroma darah yang pekat memancar darinya. Itu secara alami adalah pasta darah spiritual yang telah lama didambakan Mu Chen. Mendapatkan pasta darah spiritual pertamanya, kegembiraan tak terkendali muncul di wajah Mu Chen. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Lebih banyak meteorit bersiul di sekitarnya dan di bawah kecepatan tinggi itu, semua orang telah membuka indera mereka secara maksimal untuk merasakan pasta darah spiritual di meteorit itu. Wosh! Wosh! Satu demi satu meteorit terbang melintas dan beberapa meteorit telah hancur di bawah serangan mereka. Meskipun banyak dari meteorit itu kosong tanpa pasta darah spiritual, mereka bukannya tanpa panen. Setelah gelombang meteorit hancur, mereka telah menemukan 8 buah pasta darah spiritual masing-masing dengan ukurannya sendiri. Masih cukup bagus. Nine Nether cukup puas dengan hasil panen mereka dan keberuntungan mereka cukup bagus. Dalam keadaan normal, adalah normal untuk tidak menemukan sedikit pun pasta darah spiritual setelah 10 meteorit aneh. Mo Feng menganggukkan kepalanya juga dan membagi 8 bagian pasta darah spiritual yang tidak rata menjadi 4 bagian. Mu Chen meraih 2 potong pasta darah spiritual di tangannya dan meremasnya menjadi 5 pelet sebelum melahapnya.
Sensasi mendidih muncul di tubuhnya sekali lagi dan pada saat itu, Mu Chen telah mendengar rasa haus yang datang dari tubuhnya. Sensasi mendidih terasa seperti magma yang membersihkan darah dan dagingnya. Energi kuat yang terkandung dalam pasta darah spiritual adalah jenis makanan terbaik untuk tubuh fisik. Cahaya merah menyebar ke seluruh wajah Mu Chen dan setelah beberapa saat, cahaya merah itu perlahan menghilang dan Mu Chen sedikit membuka matanya dengan cahaya berkedip di pupil hitamnya. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, dia bisa merasakan energi yang kuat mengalir melalui anggota tubuh dan meridiannya. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia mengalami efek luar biasa dari pasta darah spiritual, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak terengah-engah karena terkejut. Mengangkat kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia hendak berbicara. Matanya memandang ke arah kejauhan, pada kekosongan kegelapan yang jauh. Di kejauhan, cahaya redup muncul di dalam kegelapan yang menembus kehampaan dan terpantul di pupil mata. Mu Chen, kami sedang mendekati asal mula binatang ilahi. Nine Nether juga merasakan perubahan itu dan dia berseru. Mu Chen merasa lega dalam hati setelah mendengar ini, karena bahkan seseorang yang berkehendak seperti dirinya merasa tertekan dalam periode perjalanan dalam keheningan yang mematikan ini. Di sekitar Divine Beast Origin adalah sabuk meteorit dengan bebatuan yang tak terhitung banyaknya, jadi ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk mencari pasta darah spiritual. Mo Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil berkata, sabuk meteorit. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya saat harapan memenuhi hatinya sampai meledak. Wosh! Saat hati Mu Chen dipenuhi dengan harapan, meteorit di bawah kakinya melesat melintasi kehampaan, yang berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum Mu Chen menyadari kegelapan di sekitarnya dengan cepat menghilang dan sebuah cahaya bermekaran di kejauhan. Di sekitar cahaya itu terdapat meteorit yang tak terhitung banyaknya yang meninggalkan keterkejutan di mata Mu Chen. Meteorit-meteorit itu dengan cepat berputar mengelilingi Divine Beast Origin dan setiap batu itu lebih besar dari batu-batu yang pernah mereka lihat sebelumnya. Boom! Meteorit yang membawa mereka telah menabrak sabuk meteorit tersebut sebelum dengan cepat bergerak ke arah Divine Beast Origin. Setelah memasuki sabuk meteorit, mata Mu Chen dengan cepat memerah. Itu karena hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia telah menemukan beberapa pasta darah spiritual di setidaknya 5 meteorit. Boom, boom, boom. Dengan demikian, Mu Chen dengan cepat bergerak dan seberkas energi spiritual bersiul seperti naga, dengan keras menghantam meteorit itu, menyebabkan pecahan batu melesat ke segala arah. Saat pecahan batu ditembakkan, cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Mu Chen membuat kekuatan hisap dengan tangannya dan beberapa cahaya berdarah itu terbang ke arahnya, lalu melayang di atas telapak tangannya. Bahkan dengan ketenangannya, dia tidak bisa menahan senyum dengan giginya yang terlihat. Dia sudah merasakan bahwa dia semakin dekat ke tingkat kedua dari fisik naga Phoenix. Boom, boom. Ketika Mu Chen bergerak, 3 orang lainnya juga telah bergerak saat mereka melewati sabuk meteorit. Saat satu demi satu meteorit hancur, mereka mendapatkan cukup banyak panen. Panen itu bahkan menyebabkan senyuman muncul di wajah Mo Feng, yang seperti balok es. Boom! Mu Chen bergerak sekali lagi dan sebuah meteorit telah hancur dari energi spiritual, sebelum cahaya berdarah terbang ke tangannya dan disimpan olehnya tanpa melihatnya. Setelah memanen pasta darah spiritual lainnya, Mu Chen melanjutkan dan ekspresinya berubah sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat sisi kanan meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Mengarahkan pandangannya pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan pupil matanya. Di saat yang sama, Nine Nether dan yang lainnya juga merasakan sesuatu, jadi mereka mengarahkan pandangan mereka. Segera, ekspresi wajah mereka tanpa sadar berubah dan rona kegembiraan terpancar dari mata mereka. Itu karena, di depan mata mereka ada sebuah meteorit setinggi beberapa meter. Ukurannya sangat besar dan sangat besar dibandingkan dengan batu-batu lainnya. Tentu saja, ukuran meteorit bukanlah penyebab perubahan ekspresi mereka. Tetapi pada saat itu, cahaya merah pekat yang pekat terus-menerus memancar dari permukaan meteorit itu, membuat seluruh batu berwarna merah tua. Aroma darah yang pekat terpancar dari meteorit dan bahkan ketika melihat dari jauh, mereka merasakan darah dan daging di tubuh mereka mendidih saat ini. Meteorit yang begitu besar, dan aura darah yang begitu pekat. Mu Chen melihat ke arah batu raksasa itu dan nafasnya menjadi berat. Dia dapat memastikan bahwa jika mereka bisa mendapatkan pasta darah spiritual di batu raksasa itu bahkan akan melampaui panen yang mereka peroleh sebelumnya. Pasta darah spiritual dalam meteorit ini mungkin sudah berada di tingkat esensi pasta darah spiritual. Mata Nine Nether bersinar, karena aura darah yang begitu pekat sangat langka, bahkan di Divine Beast Origin.
Bersiaplah untuk bergerak, kita harus mendapatkannya. 9 Neter dengan tegas berkata. Dari samping, Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling menganggukkan kepala dengan berat. Bagaimana mungkin mereka tidak meneteskan air liur pada pasta darah spiritual yang begitu mengejutkan? Namun, saat mereka semakin dekat dengan raksasa itu, fluktuasi aneh muncul di area meteorit ini tepat ketika mereka hendak bergerak. Haha, aku tidak pernah berharap untuk bertemu dengan klan 9 Netebird di sini. Tapi jika kalian cukup pintar, maka yang terbaik bagi kalian untuk tidak memiliki niat pada pasta darah spiritual di meteorit ini. Ketika sebuah suara berbicara, beberapa siluet yang diselimuti petir muncul di meteorit tidak jauh dari sana dan tatapan mereka semua tertuju pada mereka berempat dengan ekspresi senyum namun bukan senyum di wajah mereka. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng langsung diarahkan ke atas dan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi dingin. Klan Gagak Petir. N. Bab 978 Klan Gagak Petir. Klan Gagak Petir. Mendengar suara dingin Nine Nether dan Mo Feng, Mu Chen langsung mengerutkan keningnya, sebelum melihat ke arah meteorit di kejauhan di mana 4 siluet berdiri. Mereka berempat mengenakan jubah hitam dengan kilat berkedip-kedip di permukaan tubuh mereka. Mereka semua memiliki lambang petir di bagian tengah alis mereka dan jika dilihat dari jauh, mereka tampak seperti mata petir. Mereka dipenuhi dengan tekanan yang menindas. Mereka dari klan Gagak Guntur. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya. Klan Gagak Guntur juga merupakan klan makhluk spiritual dan ketenaran mereka di dunia 1000 dewa tidak kalah dengan klan 9 burung Netebird. Secara umum, mereka adalah kekuatan berkualitas tinggi dengan fondasi yang sangat kuat. Ya, orang-orang itu sangat menjijikkan dengan banyak dendam masa lalu dengan klan 9 Netebird kita. Aku tidak pernah menyangka kita akan bertemu mereka bahkan sebelum kita memasuki Divine Beast Origin. Di sebelah Mu Chen, Mo Ling menganggukkan kepalanya dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Jelas, dia tidak memiliki firasat baik sedikit pun tentang klan Gagak Guntur. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan meningkatkan kewaspadaannya. Menilai dari situasi saat ini, klan Gagak Guntur juga telah merasakan batu raksasa itu dan, menurut perkiraannya, tidak mungkin masalah ini bisa diabaikan. Belum lagi klan 9 burung Netebird dan klan Gagak Guntur sama-sama memiliki dendam yang mendalam di antara mereka sendiri. Saat Mu Chen meningkatkan kewaspadaannya, salah satu dari 4 siluet berjubah hitam itu maju selangkah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kuat, dengan tatapan yang setajam pisau. Menyapu matanya, ruang angkasa seakan-akan terkoyak. Orang itu melirik kelompok Mu Chen dengan tatapan gelap, tetapi sebagian besar perhatiannya terfokus pada Nine Nether dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, dia sama sekali mengabaikan mereka. Jelas, dia bisa merasakan bahwa di antara mereka berempat, hanya 9 Nether dan Mo Feng yang telah melangkah ke alam berdaulat kelas 7. Klan 9 Netebird kalian berubah dari buruk menjadi terburuk tahun ini, kalian bahkan berani datang ke Divine Beast Origin dengan formasi ini, kalian hanya merayu kematian. Sebuah busur mengejek muncul di sudut bibir pria berjubah hitam itu sambil tersenyum. Wajah Nine Nether dingin saat dia dengan dingin berkata, bertemu dengan sekelompok burung gagak yang keluar, hanya keberuntungan kita. Ketika pria berjubah hitam itu mendengar kata-kata Nine Nether, niat membunuh yang dingin muncul di matanya, sebelum dia dengan menakutkan berkata, jika aku jadi kau, aku tidak akan menyia-nyiakan air liurku untuk berbicara di sini. Aku akan memberi kalian 10 tarikan nafas waktu untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, jika niat untuk membunuh muncul di dalam diriku, aku akan mengubur kelompok klan 9 Netebird kalian di sini bahkan sebelum kita mencapai Divine Beast Origin. Boom! Saat dia berbicara, energi spiritual hitam menyembur dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan di mana-mana dalam radius 1000 kaki dipenuhi dengan energi spiritual. Energi spiritual yang seperti gelombang pasang berkedip-kedip dengan petir dan gemuruh guntur yang samar-samar menyelimuti wilayah ini, bersama dengan penindasan yang kuat. 3 ahli dari klan Gagak Guntur yang berdiri di belakang pria berjubah hitam itu menghentakkan kaki mereka dan 3 gelombang energi spiritual yang kuat meledak, yang membuat pria berjubah hitam itu terlihat lebih kuat. Ketika Mu Chen merasakan 4 gelombang energi spiritual yang kuat, tatapannya berkedip-kedip. Dari merasakan energi spiritual, pihak lain juga memiliki 2 penguasa kelas 7 yang asli, dengan 2 lainnya juga cukup kuat. Menurut tebakan Mu Chen, mereka mungkin sebanding dengan Jiang Ya dan Qin Xuan. Setidaknya dilihat dari permukaan, formasi pihak lain memang lebih kuat dari mereka. Lagi pula, mereka memiliki Mo Ling yang merupakan satu-satunya penguasa kelas 6 selain dia. Jelas, kekuatan bertarung Mo Ling di penguasa kelas 6 tidak ada bandingannya bagi mereka. Tidak heran mengapa klan Gagak Petir berani bertindak dengan cara yang begitu kuat.
Mereka pasti telah menentukan bahwa formasi klan 9 Netebird lebih lemah dari mereka sendiri, hanya saja kultivasi yang terungkap di permukaan bukanlah kekuatan asli yang mereka miliki. Jadi, ketika 9 Nether mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, dia tidak takut dan sedikit ejekan muncul di wajahnya, sebelum dia mencibir, benar-benar melebih-lebihkan. Aku takut kalian seharusnya yang tersesat. Kamu sedang merayu kematian. Ketika pria berjubah hitam itu mendengar kata-katanya, wajahnya berubah menjadi gelap gulita. Tak lama kemudian, dia tidak lagi repot-repot berbicara dan dia meraung dengan menakutkan, Lei Feng, kamu dan aku akan pergi menghalangi mereka berdua. Lei Guan, Lei Yun, kalian berdua akan pergi memanen pasta darah spiritual. Jika mereka berani menghalangi kalian, segera bunuh mereka. Manfaatkan momen ini, kita harus mengambil pasta darah spiritual sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Terlepas dari apakah itu kelompok mereka atau kelompok Mu Chen, mereka semua menggunakan meteorit di bawah kaki mereka untuk menuju ke Divine Beast Origin dan batu raksasa itu bergerak ke arah yang berbeda dari mereka. Jadi jika salah satu dari mereka ingin mendapatkan pasta darah spiritual, maka mereka harus mendapatkannya sebelum meteorit itu meninggalkan wilayah ini. Roger. Di belakang pria berjubah hitam itu, seorang pria kurus menganggukkan kepalanya, sebelum tatapan tajamnya tertuju pada Nine Nether dan Mo Feng. Dia adalah orang lain selain pria berjubah hitam yang telah melangkah ke alam penguasa tingkat ke-7. Dengan demikian, hanya mereka berdua yang bisa menghalangi Nine Nether dan Mo Feng. Adapun tugas untuk mendapatkan pasta darah spiritual, itu diserahkan pada dua orang lainnya. Tapi itu sudah lebih dari cukup, karena formasi pihak lain hanya memiliki dua Sovereign kelas 6, selain dua Sovereign kelas 7, yang hanya menjadi beban. Jika dua Sovereign kelas 6 itu berani bergerak, mereka bisa membantai mereka. Boom! Keempat orang dari klan Gagak Petir dengan cepat bertindak, setelah memastikan rencana itu, mereka tidak lagi ragu-ragu. Pria berjubah hitam dan pria yang disebut Lei Feng telah berubah menjadi dua kilatan cahaya hitam saat mereka terbang. 200 kaki energi spiritual hitam bercampur dengan kilatan petir dengan keras menyapu ke arah Nine Nether dan Mo Feng. Mu Chen, Mo Ling, kami akan menyerahkan mereka berdua kepada kalian. Nine Nether dan Mo Ling bertukar pandang sebelum mereka berdua terbang, dengan cepat menghalangi serangan kedua lawan mereka. Dua orang dari klan Gagak-Gagak tidak tahu apa rencana lawan mereka, tapi mereka pasti tidak menyangka bahwa dua orang yang dianggap sebagai beban oleh mereka akan membuat mereka sangat terkejut. Ketika Mu Chen dan Mo Ling mendengar kata-kata Nine Nether, mereka menganggukkan kepala. Mo Ling tidak memiliki rasa takut sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap Mu Chen dengan sedikit kelicikan di matanya, sebelum memberikan senyuman provokatif ke arah Mu Chen. Kakak Mu Chen, mengapa kita tidak berkompetisi untuk melihat siapa di antara kita yang bisa menghadapi lawan lebih cepat? Ketika Mu Chen, yang akan bergerak, mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya, sebelum melihat ke arah Mo Ling yang tersenyum. Dia sedikit terkejut dan penasaran di dalam hatinya. Itu karena, dilihat dari permukaan, Mo Ling tampaknya hanya memiliki kultivasi di alam berdaulat kelas 6, dan di sisi lain, lawan keduanya tidak lebih lemah dari Jiang Ya dan Qin Xuan. Ayo kita coba saja. Meskipun dia bingung di dalam hatinya, Mu Chen tidak menolak dan, sebaliknya, menganggukkan kepalanya. Itu karena dia ingin melihat bagaimana Mo Ling bisa mendapatkan salah satu dari 4 kuota klan 9 Netebird dengan begitu kuat sehingga bahkan Jiang Ya dan Qin Xuan tidak bisa menggoyahkan posisinya. Baiklah. Ketika Mo Ling mendengar Mu Chen menyetujui sarannya, dia langsung tersenyum dan di saat berikutnya, dia sudah terbang menuju batu raksasa dengan tawa renyahnya. Siluet Mu Chen bergerak, menciptakan bayangan, dan dia muncul di atas batu dengan beberapa kilatan. Enyahlah, pasta darah spiritual bukanlah sesuatu yang bisa kamu celupkan ke dalam sampah. Ketika Mu Chen baru saja muncul, sesosok petir telah muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu ahli klan Gagak Guntur yang telah menyentuh batas-batas alam kedaulatan kelas 7. Dia menatap Mu Chen dan berkata dengan menakutkan. Namun, Mu Chen hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan, sebelum membentuk segel dengan kedua tangannya. Seketika, ruang berfluktuasi di belakangnya dan laut berdaulatnya samar-samar muncul bersama dengan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Seorang manusia. Pakar klan Gagak-Gagak yang muncul di hadapan Mu Chen tertegun ketika dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang berbeda yang tidak sama dengan Divine Beast. Tak lama kemudian, senyum mengejek yang tergantung di sudut bibirnya semakin mengeras. Meskipun dia tidak tahu bagaimana manusia bercampur di antara klan 9 Netebird, manusia lebih lemah dari Divine Beast dalam pertarungan yang setara, dan semua orang tahu ini.
Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Mu Chen telah mengungkapkan identitasnya sebagai manusia, Mu Chen hanya merayu kematian di mata ahli klan gagak-gagak. Tidak peduli bagaimana dia masuk, tidak ada yang akan peduli dengan kematiannya. Pakar ahli klan gagak-gagak dengan dingin tersenyum, sebelum petir hitam menyambar, terbang keluar dari telapak tangannya. Itu seperti naga petir yang dengan keras menyelimuti Mu Chen. Tapi terlepas dari ejekan yang ada di wajah ahli klan gagak petir, serangannya dipenuhi dengan niat membunuh, tanpa niat untuk menahan diri. Jelas, dia masih orang yang berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan tingkat rendah dengan meremehkan lawannya. Namun, menghadapi serangan ganas dari klan gagak guntur, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, lalu tiba-tiba membentuk segelnya dengan kedua tangannya. Seketika, laut berdaulat di belakangnya mengeluarkan suara auman naga dan terompet gajah. Wosh! Wosh! Ketika auman naga dan terompet gajah bergema, 12 berkas cahaya terbang keluar dari laut berdaulat dan bersiul di sekitar Mu Chen, membentuk 6 naga dan gajah, yang berdiri di langit. Boom! Dampak energi spiritual yang menakutkan meledak, yang menyebabkan ruang bergelombang. Tangan Mu Chen menyatu, seolah-olah dia memegang matahari dan bulan di telapak tangannya. Keenam naga dan gajah bersiul dan dengan cepat membentuk lingkaran cahaya di telapak tangannya dengan naga dan gajah berputar di atas lingkaran cahaya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, seni 9 naga dan gajah secara bertahap mencapai kesempurnaan yang lebih besar. Jika di masa lalu, dia secara alami tidak dapat memampatkan kekuatan energi naga dan gajah dengan begitu indah. Dengan demikian, gelombang kejut energi spiritual yang berasal dari lingkaran cahaya naga gajah telah menyebabkan ruang di sekitarnya retak. Menghadapi energi spiritual menakutkan yang meledak dari telapak tangan Mu Chen, ahli klan gagak petir telah mengerutkan matanya dengan sedikit keheranan. Itu karena, di bawah penindasan energi spiritual itu, dia telah merasakan ancaman besar. Bagaimana orang itu menciptakan serangan yang begitu mengejutkan? Ketika hatinya bergetar, Mu Chen mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, lalu dia melemparkan telapak tangan ke depan dan lingkaran cahaya naga gajah menyapu. 6 naga dan gajah mengaum. Raungan naga dan gajah berubah menjadi arus yang menyapu kehampaan, sebelum menyelimuti ahli dari klan gagak-gagak. Pada saat itulah teriakan yang tajam dan jelas bergema di telinga Mu Chen, yang menyebabkan hatinya bergetar. Menyapu pandangannya, pupil matanya sedikit menyusut. Di arah lain, sepasang sayap merah terbuka di belakang Mo Ling dengan api yang deras. Samar-samar, itu telah terbentuk menjadi burung besar yang menyala di belakangnya. Burung ini tidak sama dengan evolusi klan 9 Netehbert. Ada penindasan kuat yang diam-diam terpancar darinya. Tekanan itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh klan 9 Netehbert. Itu karena itu adalah tekanan dari burung Phoenix. Penindasan yang hanya unik untuk klan Phoenix. Mo Ling sebenarnya berasal dari klan Phoenix. Bab 979 Embrio Tempel Darah Spiritual. Teriakan Phoenix yang jelas bergema saat api merah menyembur dari tubuh Mo Ling, hampir seolah-olah akan membakar langit, tiba-tiba menyebabkan suhu di wilayah ini meningkat hingga ke titik di mana ruang angkasa pun samar-samar terdistorsi. Phoenix Flames. Pada saat ini, ahli klan gagak-gagak yang sedang melawan Mo Ling telah merasakan ada yang tidak beres dengan kobaran api dan berseru. Segera, dia tidak ragu-ragu untuk mundur dan pada saat yang sama, energi spiritual hitam meledak dari tubuhnya dan membentuk perisai untuk memblokir serangan Mo Ling. Dia tidak pernah menyangka Mo Ling, yang tampaknya paling lemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang menakjubkan. Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin seorang anggota klan 9 burung Netehbert mengolah api Phoenix? Meskipun klan 9 Netehbert memiliki garis keturunan dari Primordial Undingbird adalah varian dari klan Phoenix. Jadi mustahil bagi mereka untuk memiliki api Phoenix, bahkan jika mereka berhasil membangkitkan garis keturunan itu. Klan Phoenix adalah klan yang kuat di alam makhluk spiritual, karena mereka menyendiri dan kuat. Oleh karena itu, mereka memandang klan lain dengan jijik. Bahkan klan naga pun tidak ditempatkan di mata mereka. Di saat yang sama, banyak klan binatang spiritual udara memiliki jejak garis keturunan Phoenix, yang merupakan alasan mengapa mereka bisa menonjol di antara binatang spiritual di alam binatang spiritual, sementara klan Phoenix memiliki status yang sangat tinggi di antara binatang-binatang udara. Mendesis. Api merah menyambar keluar, mencoba membakar petir hitam yang menghalanginya. Kemudian dengan cepat menutupi petir di bawah mata yang menakutkan dari ahli klan gagak petir. Arg. Sosok yang menyala melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, ditutupi dengan api yang berkobar saat dia mengeluarkan jeritan. Sesaat kemudian, dia telah mengedarkan energi spiritual dalam tubuhnya untuk memadamkan api. Tapi dia sudah terbakar sampai nafas terakhirnya,
mengeluarkan asap hitam di sekeliling tubuhnya, yang membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, tidak ada niat bertarung sedikit pun yang datang darinya, dia juga tidak berani bersaing untuk mendapatkan pasta darah spiritual di tempat ini dan siluetnya mundur, tampak menyesal. Mo Ling dan ahli dari klan Gagak Guntur hanya bertarung sesaat dan menderita kekalahan telak. Tentu saja, itu juga karena yang terakhir ceroboh, karena dia tidak pernah menyangka Mo Ling yang tampak lemah menyembunyikan kekuatan yang begitu mengejutkan. Oleh karena itu, ia bersikap pasif sejak awal pertarungan hingga akhirnya ia kalah bahkan sebelum sempat melawan. Ketika Mo Ling mengalahkan ahli klan Gagak Guntur, Mu Chen, yang telah memperhatikan sisi itu, telah menarik kembali pandangannya dengan keheranan. Jadi ternyata Mo Ling memiliki cara yang begitu kuat. Tidak heran mengapa dia bisa mendapatkan kuota dari klan 9 Netehbert. Tapi jika dia adalah anggota klan Phoenix, mengapa dia berada di klan 9 Netehbert? Bukankah klan Phoenix sangat menyendiri? Jadi mengapa mereka merendahkan diri untuk datang ke klan 9 Netehbert? Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan bingung dan lingkaran cahaya gajah naga di tangannya berbenturan dengan ahli dari klan Gagak Guntur. Boom! Dalam sekejap tabrakan itu, ahli dari klan Gagak Guntur itu mengalami perubahan dalam ekspresinya, merasakan kekuatan dominan yang tak terlukiskan saat energi yang dipancarkan auman naga dan peluit gajah. Di bawah gelombang kejut kekuatan itu, serangan dari ahli klan Gagak Petir benar-benar hancur sampai-sampai sebelum dia bisa mengedarkan energi spiritualnya sekali lagi, dia melihat lingkaran cahaya naga gajah menerobos serangannya dan menghantam dadanya. Uff! Duk! Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya dan ahli dari klan Gagak Guntur terbang kembali dalam keadaan menyedihkan. Menundukkan kepalanya, lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat, yang membuat wajahnya dipenuhi rasa takut. Bagaimana mungkin seorang manusia alam berdaulat kelas 6 memiliki kekuatan seperti itu? Dalam tabrakan sebelumnya, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa, apakah itu dalam hal fisik atau tingkat kehalusan energi spiritual, Mu Chen telah melampauinya. Manusia ini hanya mempermainkan babi untuk memakan harimau. Saat hatinya diliputi keterkejutan, ahli dari klan Gagak Guntur mengambil kesempatan untuk mundur dengan luka-luka. Dia tidak lagi berani menaruh pikiran pada meteorit itu, karena dia tahu bahwa mereka benar-benar salah menilai kali ini. Meskipun formasi klan 9 burung Netehbert tampak lemah, itu hanyalah sebuah kedok. Dua ahli yang mencoba merebut pasta darah spiritual telah langsung dihancurkan, yang menyebabkan wajah dua penguasa kelas 7 yang menghalangi Nine Nether dan Mo Feng berubah drastis. Pada saat ini, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh lawan mereka? Bagus, bagus, taktik yang bagus dari klan 9 Netehbertmu. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan gigi terkatup. Nine Nether dan Mo Feng tidak memperhatikan mereka, tetapi serangan mereka semakin ganas, menyebabkan dua penguasa kelas 7 dari pesta klan Gagak-Gagak tertahan oleh mereka dan tidak bisa memperhatikan Mu Chen dan Mo Ling. Saat Nine Nether dan Mo Feng menjerat lawan mereka, Mu Chen dan Mo Ling telah mendarat di atas batu raksasa itu dan mereka berdua berkumpul bersama. Mo Ling mengedipkan matanya ke arah Mu Chen sambil tertawa kecil, "Kakak Mu Chen, bagaimana kabarnya?" Mu Chen mengacungkan jempol sambil tersenyum, "Hebat, itu di luar dugaan saya." Mendengar pujian Mu Chen, wajah Mo Ling menunjukkan rona kesenangan, memperlihatkan temperamen seorang wanita muda. "Kamu dari klan Phoenix?" Mu Chen dengan penasaran bertanya. Mendengar kata-katanya, senyum di wajah Mo Ling membeku sesaat dan mata spiritualnya berubah menjadi sedikit gelap, tetapi dia tidak menjawab pertanyaan Mu Chen. Ketika Mu Chen melihat ekspresinya, dia tertegun. Tak lama kemudian, dia mengerti bahwa ada informasi yang tidak dia sadari, jadi dia segera mengalihkan topik pembicaraan. "Ayo cepat dan ambil pasta darah spiritual di sini." Mo Ling menganggukkan kepalanya. Mu Chen mendarat di meteorit raksasa dan, ketika dia mendekat, barulah dia menyadari bahwa aura darah yang terkandung di dalam batu ini telah melebihi ekspektasinya. Cahaya berdarah terus-menerus keluar dari permukaan batu raksasa itu, membuat seluruh batu menjadi merah, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Sungguh kilau aura darah yang pekat. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Dibandingkan dengan batu-batu lain yang mengandung pasta spiritual darah, mereka sangat pucat jika dibandingkan. Aku ingin tahu seberapa kuat pasta darah spiritual di dalamnya. Wajah Mo Ling dipenuhi dengan harapan. Sepanjang jalan, mereka belum pernah melihat batu dengan aura darah yang begitu kuat sehingga bisa dikatakan bahwa pasta darah spiritual di batu ini telah melebihi apa yang telah mereka peroleh di masa lalu. Kita akan tahu setelah mengeluarkannya. Mu Chen tersenyum, tidak lagi ragu-ragu, dan menginjak tanah dengan keras.
Energi yang menakutkan menyapu saat retakan mulai menyebar, dengan dia berada di tengah, seperti sarang laba-laba. Retakan itu dengan cepat menyebar dan menutupi batu ini hanya dalam beberapa tarikan napas. Meskipun kakinya tampak lembut, namun kekuatan tubuh fisiknya telah dilepaskan tanpa bisa ditahan. Retakan besar menyebar dan meteorit meledak saat permukaannya hancur. Aura darah yang kuat telah berubah menjadi lebih ganas. Boom, boom, boom. Saat ledakan perlahan menyebar ke arah kedalaman meteorit, zat cahaya berdarah selebar 10 kaki tiba-tiba menyembur keluar dan Mu Chen dapat dengan jelas melihat bola berdarah seukuran kepala meledak dalam upaya untuk melarikan diri. Kamu mencoba melarikan diri. Mu Chen tersenyum melihat pemandangan ini dan menjentikkan jarinya di depannya. Energi spiritual menyapu keluar, langsung menyelimuti cahaya berdarah itu, sebelum menariknya kembali. Cahaya berdarah perlahan terbang kembali ke arah Mu Chen saat dia mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Melihatnya, pupil matanya berkontraksi tak terkendali. Di dalam kilauan darah itu ada sebuah benda berbentuk oval yang tampak transparan. Tetapi ada sebuah benda di dalamnya, yang tampaknya adalah sebuah embrio. Tapi embrio itu sangat aneh, tidak berbentuk seperti makhluk spiritual. Namun, itu tampaknya memiliki penampilan dari banyak makhluk spiritual pada saat yang sama. Pasta darah spiritual ini tidak berbentuk pasta dan tampaknya memiliki spiritualitas. Mo Ling tercengang saat dia melihat pemandangan ini dari samping dan matanya berbinar dengan cahaya, sebelum dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, ini adalah embrio pasta darah spiritual. Aura darah di dalamnya terlalu kuat, itu sebabnya ia memiliki spiritualitas. Tapi tidak mungkin sebuah kesadaran bisa lahir di dalam benda ini. Jika tidak, itu akan dapat berubah wujud menjadi binatang spiritual asli setelah bertahun-tahun. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, dia sedikit terkejut sebelum memahaminya. Itu seperti harta karun alam yang bisa memiliki spiritualitas setelah menjadi kuat sampai batas tertentu. Embrio pasta darah spiritual ini sebanding dengan 100 kali lipat dari semua pasta darah spiritual yang telah kita panen sebelumnya. Mo Ling berseru kagum sambil tersenyum, jika ini dibawa ke pasar di dunia 1000 dewa, nilainya setidaknya 5 juta cairan spiritual berdaulat. 5 juta cairan spiritual berdaulat. Mu Chen menamparkan bibirnya, karena bahkan dia tidak bisa mengeluarkan cairan spiritual berdaulat sebanyak itu jika dia mengosongkan dirinya sendiri. Sepertinya kita cukup beruntung. Mu Chen tersenyum sebelum menyimpan embrio tempel darah spiritual. Adapun meteorit di bawah kakinya, secara bertahap mulai hancur setelah embrio pasta darah spiritual diekstraksi dan dengan cepat hancur menjadi pecahan batu. Ayo pergi. Mu Chen memanggil Mo Ling dan mereka berdua terbang menuju meteorit tempat mereka sebelumnya. Melihat kedatangan mereka berdua, Nine Nether dan Mo Feng tidak lagi terlibat dengan dua penguasa kelas 7 dari klan Gagak Guntur dan kembali juga. Wajah pria berjubah hitam itu pucat setelah melihat pemandangan ini, lalu dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dan Mo Ling, sebelum mengatupkan giginya. Bagus, klan 9 Netherbertmu memenangkan ronde ini. Tapi masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Saat kita mencapai Divine Beast Origin, klan Thunder Crowku akan menyelesaikan masalah ini dengan kalian lagi. Kamu dipersilakan untuk mencoba kapan saja. 9 Nether tersenyum dingin. Pria berjubah hitam dengan dingin menatap mereka berempat, tapi dia tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Dia dengan cepat berbalik dan kembali sebelum keempat rombongannya dengan cepat melakukan perjalanan ke kejauhan dengan ekor di antara kaki mereka. Mu Chen melihat ke arah mereka pergi dan mengerti di dalam hatinya bahwa dendam dengan klan Gagak-Gagak terlalu besar. Namun, itu semua sepadan untuk embrio pasta darah spiritual ini. Bab 980 memurnikan. Ketika empat dari klan Gagak Guntur pergi, Nine Nether dan Mo Feng menatap Mu Chen dengan harapan di mata mereka yang sudah menetes. Ketika Mu Chen melihat pemandangan ini, dia mengeluarkan pasta darah spiritual. Seketika, kilau darah menyapu dan aura darah berfluktuasi, yang menyebabkan cahaya merah muncul di wajah mereka. Ini adalah embrio pasta darah spiritual. Tatapan Nine Nether dan Mo Feng tertuju pada embrio pasta darah spiritual. Bahkan dengan karakter acuh tak acuh dan dingin dari yang terakhir, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Mereka bisa menduga bahwa pasta darah spiritual dalam meteorit ini tidak akan lemah, tapi mereka tidak pernah menduga pasta darah spiritual terbentuk menjadi embrio. Jika orang-orang dari klan Gagak Petir mengetahui hal ini, mereka mungkin akan merasa menyesal sampai-sampai usus mereka berubah menjadi hijau. Setelah beberapa saat, Nine Nether adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutan dan nadanya mengandung keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Mo Feng juga dengan lembut menganggukkan kepalanya dengan sedikit keterkejutan di matanya.
Mereka belum memasuki Divine Beast Origin tetapi mereka sudah mendapatkan embrio pasta darah spiritual, keberuntungan mereka benar-benar cukup bagus. Bagaimana cara kita membagi embrio pasta darah spiritual ini? Mu Chen memandangi mereka bertiga saat dia menanyakan pertanyaan yang sangat sensitif ini. Embrio pasta darah spiritual sangat berharga dan jika mereka tidak membaginya dengan baik, itu akan dengan mudah menyebabkan gesekan di antara mereka. Meskipun Mu Chen mempercayai hubungannya dengan Nine Nether, dia tidak memiliki banyak hubungan dengan Mo Feng dan Mo Ling. Mo Feng dan Mo Ling bertukar pandang sebelum menatap Mu Chen. Makna di balik tindakan mereka sudah jelas, mereka akan menyerahkan kepada Nine Nether untuk memutuskan masalah ini. Ketika Nine Nether melihat semua orang menunggunya, dia merenung sejenak, sebelum tersenyum. Benda ini sudah menjadi sebuah entitas, jadi tidak mungkin kita membaginya sama rata seperti sebelumnya. Mengapa kita tidak memperbaikinya bersama-sama dan itu akan murni bergantung pada keberuntungan untuk melihat siapa yang bisa memperbaikinya. Maksud dari 9 Nether sudah jelas. Mereka akan mengeluarkan embrio pasta darah spiritual dan mereka berempat akan memurnikannya bersama. Dengan cara ini, itu akan dianggap agak adil dan karenanya, Mo Feng dan Mo Ling tidak memiliki pendapat tentang hal itu, lalu menganggukkan kepala. Mu Chen secara alami tidak keberatan dengan masalah ini. Menilai dari kecepatan kita saat ini, mungkin akan memakan waktu setengah hari lagi sebelum kita meninggalkan sabuk meteorit ini. Mari kita manfaatkan momen ini untuk memperbaikinya. Ada berbagai macam jenius dari klan lain di Divine Beast Origin, jadi persaingan juga akan sangat ketat. Setiap sedikit peningkatan dalam kekuatan kita akan memberi kita kesempatan yang lebih tinggi untuk berhasil juga. Nine Nether melirik sabuk meteorit yang tak berujung dan dengan sungguh-sungguh berkata. Mu Chen dan dua orang lainnya menganggukkan kepala sekali lagi. Meskipun embrio pasta darah spiritual sangat berharga, efeknya secara alami akan lebih baik jika mereka dapat menggunakannya sebagai bahan untuk dimurnikan menjadi pelet. Tapi saat ini, mereka jelas tidak memiliki kemewahan waktu. Menghadapi persaingan kejam di Divine Beast Origin, mereka harus menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki saat ini dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka. Mereka berempat telah membuat keputusan dan tidak lagi ragu-ragu. Mereka segera duduk dalam formasi persegi. Pada saat yang sama, Mo Feng mengepalkan tinjunya dan sebuah lonceng emas, yang berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak normal, muncul di tangannya. Permukaan lonceng berwarna keemasan dan rune kuno muncul pada saat yang bersamaan. Jika seseorang dengan penuh perhatian melihatnya, mereka akan menyadari bahwa rune di atasnya tampak seperti burung phoenix yang mengaum. Mo Feng menjentikkan jarinya dan lonceng emas itu mengembang di udara saat meninggalkan tangannya dan berubah menjadi lonceng emas yang menyelimuti mereka berempat. Cahaya keemasan perlahan-lahan menarik diri dari permukaan lonceng emas dan berubah menjadi bentuk yang besar, kemudian keempat siluet mereka tersembunyi. Melihat dari jauh, tampaknya tidak ada seorang pun di meteorit ini. Ini adalah lonceng Phoenix, artefak ilahi tingkat tiada taraf dengan kemampuan pertahanan dan persembunyian. Dengan item ini, kita akan dapat dengan aman memurnikan embrio pasta darah spiritual dan kita juga dapat menyembunyikan aura darah dari penyelidikan para ahli lainnya. Ketika Nine Nether melihat ekspresi kekaguman di wajah Mu Chen, dia menjelaskan. Kalau begitu, itu akan membuat segalanya lebih mudah. Mu Chen dengan lembut merasa lega dan juga merasa sedikit iri. Artefak ilahi peringkat tiada taraf sudah dianggap sebagai puncak di antara artefak ilahi. Kekuatan dari artefak ilahi semacam itu tidak setingkat dengan artefak ilahi tingkat tinggi biasa. Sampai sekarang, mungkin hanya piramida penindasan iblis cahaya bintang yang lebih kuat dari artefak ini. Namun, sangat disayangkan bahwa Sein artefak seperti kapak besar di tangan seorang anak kecil baginya dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berpisah dengan harta karun itu dan memberikannya kepada Mandala. Adapun artefak ilahi tingkat tak tertandingi, dia juga memiliki satu di tangannya, pilar iblis Meru Agung. Meskipun itu adalah artefak tidak menyenangkan kuno, Mu Chen telah menemukan kekurangan di dalamnya saat kultivasinya meningkat. Meskipun aura tidak menyenangkan itu menakjubkan, itu adalah kekuatan eksternal. Menurut tebakan Mu Chen, sepertinya ada inti yang hilang. Jika tidak, itu tidak akan memiliki kekuatan seperti itu dan ini mungkin tidak disadari oleh Istana Naga Iblis. Mu Chen menghela nafas, lalu menenangkan hatinya sebelum membuka telapak tangannya dan embrio pasta darah spiritual perlahan-lahan naik, sebelum melayang di tengah mereka berempat. Mari kita mulai. Nine Nether melirik mereka bertiga, lalu menutup matanya. Setelah menyatukan kedua tangannya, sebuah kekuatan energi spiritual menyembur keluar, yang menyelimuti embrio pasta darah spiritual.
Saat energi spiritual diserap, helai kabut merah terbang keluar dari embrio pasta darah spiritual dan Nine Nether membuka bibirnya dan memasuki tubuhnya. Ketika Nine Nether bergerak, tiga lainnya tidak lagi ragu-ragu dan mereka membentuk segel juga. Tiga aliran energi spiritual menyelimuti embrio pasta darah spiritual, tidak mengganggu satu sama lain saat mereka mengekstrak helai kabut merah ke dalam tubuh mereka. Dengung. Ketika untaian pertama kabut merah yang sangat pekat memasuki tubuh Mu Chen, tubuhnya bergetar tak terkendali. Kabut yang tampak lemah dan lemah berubah menjadi magma mendidih saat mengalir melalui anggota tubuh dan meridiannya. Pada saat itu, Mu Chen bahkan bisa mendengar suara mendesis dari tubuhnya. Tubuhnya saat ini dengan rakus melahap gelombang panas, mengabaikan suhu mendidih. Arus mendidih larut dalam daging dan darahnya, dan di jalurnya, daging dan darahnya telah memancarkan vitalitas yang menakjubkan dan gelombang energi yang menakutkan secara bertahap tumbuh. Kekuatan yang terkandung dalam embrio pasta darah spiritual itu tidak diragukan lagi lebih kuat dari pasta darah spiritual yang sebelumnya dia ambil. Menurut tebakan Mu Chen, hanya seteguk kabut merah ini saja yang sebanding dengan satu pelet pasta darah spiritual. Wosh! Meteorit itu bergerak melalui sabuk besar meteorit dengan mereka berempat di atasnya, bergerak menuju matahari yang menyilaukan di tengah dengan mereka berempat duduk di atasnya tanpa bergerak. Di tengah-tengah mereka berempat, embrio pasta darah spiritual perlahan-lahan berputar, terus-menerus mengeluarkan kabut merah yang dimakan oleh mereka berempat. Pemurnian berlangsung selama setengah jam. Huf! Nafas yang agak merah perlahan keluar dari mulut Mu Chen. Dia bisa merasakan daging dan darahnya menjadi lebih panas dan hidup, seolah-olah energinya ingin meledak. Lebih jauh lagi, Mu Chen tertegun karena aura darah di tubuhnya semakin kuat, tato naga sejati dan Phoenix di bagian depan dan belakangnya bergetar samar-samar. Gemetar itu membuat mereka terlihat seolah-olah akan terbangun. Boom! Ketika pikiran itu terlintas di benak Mu Chen, tubuhnya bergetar hebat dan cahaya merah menyembur keluar dari tubuhnya, langsung membuat pakaiannya menjadi abu. Saat pakaiannya hancur, tato naga besar berwarna ungu keemasan diam di dadanya, tapi itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Pada saat yang sama, di punggungnya terdapat tato Phoenix sejati dengan sayap terlipat. Sayapnya bergetar dengan tekanan menakutkan serupa yang juga mulai menyebar. Dua tekanan menakutkan berfluktuasi di sekitar Mu Chen, yang menyebabkan ruang angkasa sedikit bergetar. Keributan itu langsung mengejutkan Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling hingga terbangun dan mereka menatap Mu Chen, yang matanya terpejam. Tato naga dan Phoenix di tubuhnya memiliki keterkejutan di wajah mereka. Ini adalah tekanan Phoenix sejati, dan tekanan naga sejati. Mo Feng dan Mo Ling berseru, dengan yang pertama tidak dapat mempertahankan ketenangannya yang acuh tak acuh, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak beradik itu memiliki garis keturunan klan Phoenix, oleh karena itu mereka sangat sensitif terhadap tekanan Phoenix sejati. Pada saat ini, mereka dapat merasakan bahwa tubuh mereka mulai bergetar saat tekanan True Phoenix menyebar. Phoenix sejati, Kaisar Klan Phoenix. Bahkan jika tekanan True Phoenix bukan miliknya, tekanan itu masih cukup mengejutkan. Mengapa dia memiliki tekanan naga sejati dan Phoenix? Mo Ling tercengang. Secara umum, hanya keturunan naga sejati dan Phoenix yang bisa memiliki tekanan seperti itu. Tapi tidak peduli bagaimana mereka memandang Mu Chen, dia adalah manusia yang tulus dan murni. Meskipun Nine Nether agak terkejut, wajahnya tidak menjadi pucat karena terkejut seperti dua orang lainnya. Bagaimanapun, dia tahu tentang fisik naga Phoenix Mu Chen sejak lama, dan apa yang disebut tekanan naga dan Phoenix sejati, berasal dari Sutra Naga Phoenix, yang dia kembangkan. Jika dia berhasil menyelesaikan kultivasi teknik ini, belum lagi tekanan naga sejati dan Phoenix, dia bahkan mungkin memiliki kekuatan naga sejati dan Phoenix. Sepertinya Sutra Naga Phoenix-nya meningkat. Nine Nether dengan serius menatap Mu Chen, yang memejamkan mata, saat kegembiraan muncul di hatinya. Saat mereka semakin dekat dengan Divine Beast Origin, jika Mu Chen lebih kuat, maka panen mereka juga akan lebih besar. Mengaum. Ketika Nine Nether bergumam pada dirinya sendiri, raungan naga dan teriakan burung Phoenix tiba-tiba bergema dan mereka bertiga menyaksikan dengan keterkejutan memenuhi wajah mereka bahwa embrio pasta darah spiritual di depan mereka sedang diserap oleh kekuatan yang kuat. Seketika, dua arus kabut merah menyembur keluar dan mengalir ke naga sejati dan tato Phoenix di dada dan punggung Mu Chen. Saat kabut merah terus mengalir masuk, mereka bertiga langsung terkejut melihat naga sejati dan tato Phoenix telah sedikit membuka mata mereka.